Dukun Ahmad Suraji? Ahmad Suraji alias Nasib Kelewang atau dikenal dengan sebutan Dukun AS adalah dukun yang pernah mengguncang dunia. Seluruh jagat pernah dibikinnya geger sebab dia dituduh membunuh 42 wanita yang menjadi pasiennya. Pembunuhan tersebut terjadi antara tahun 1984 dan 1997. Para korban dibunuh dan ditanamnya begitu saja di areal perkebunan tebu milik PT PEN 2 yang tidak jauh dari rumahnya. Atas perbuatannya tersebut, pada bulan April 1997 yang silam, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Deli Serdang menjatuhkan vonis hukuman mati kepadanya. Dan Dukun AS telah dieksekusi mati oleh tim Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada Kamis malam Jumat 10 Juli 2008 yang lalu, tepatnya sekitar pukul 22.00 WIB di Asam Kumbang Galang, Deli Serdang, atau sekitar 12 tahun yang silam. Lalu bagaimana kondisi rumah Dukun AS saat ini? Di mana Dukun AS dikuburkan? Bagaimana kondisi kuburannya saat ini? Kali ini kita akan menjawab sejumlah pertanyaan dari para penonton tersebut. Kita akan berkunjung ke tempat tinggal Dukun AS dan keluarganya di Dusun 1, Aman Damai, Desa Sesemayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Seperti kita saksikan saat ini, rumah Dukun AS berada di pinggiran hamparan sawah di desa ini, jadi letaknya agak terpencil dari rumah penduduk. Ini dia sawah tersebut, sepertinya baru panen padi, sedangkan rumahnya itu berada di pinggir sawah, agak seram ya. Menurut warga sekitar, Dukun AS memang memiliki areal tanah di desa ini seluas kurang lebih 1 hektar. Jadi ini hamparan sawah ini berikut tanah darat yang menjadi bekas rumahnya yang ada di sana itu adalah milik keluarga Dukun AS. Di tempat ini sudah tidak ada bangunan rumah. Tak ada lagi di sini bangunan rumah bekas rumah Ahmad Suraji. Hanya semak belukar yang ada di sini dan mirip lahan terlantar. Bahkan kesannya menjadi agak menyeramkan. Seram. Untuk mengetahui kondisi terkini rumah Dukun AS dan cerita-cerita lainnya seputar peristiwa yang pernah menggegerkan itu, kita berkesempatan wawancara dengan Bapak Slamet Sarkiono atau akrab dipanggil Pak Doyok. Pak Doyok selain tetangga satu dusun dengan Dukun AS, juga adalah orang pertama yang menemukan mayat wanita bernama Sri Kumala Dewi, salah satu korban Dukun AS di areal kebun tebu saat Doyok mengarit rumput untuk
ternak kambingnya pada sore jelang maghrib. Temuan inilah akhirnya menjadi awal terbongkarnya 42 bangkai manusia korban dukun AS di kawasan Tebu itu. Ya, beginilah penampakan rumah dukun AS. Sebelum kejahatannya terbongkar, di tempat inilah dukun AS tinggal. Kondisi sekarang sama sekali sudah tak berbekas lagi. Di sini tak ada lagi, hanya semak belukar. Adapun rumah tua menyeramkan di areal bekas rumah dukun AS ini bangunan dari tepas ini, menurut Pak Doyo adalah bangunan bekas warung tuak yang dibangun seseorang setelah dukun AS dipenjara. Jadi setelah rumah dukun AS rata dengan tanah, ada seseorang yang meminta izin kepada dukun AS untuk membuat warung tuak di sana. Begitu menurut keterangan Pak Doyo. Penonton kami yang baik hati, di tempat inilah dahulu Ahmad Suraji berpraktik dukun secara diam-diam. Kebanyakan pasiennya adalah wanita. Umumnya, pasien tersebut datang kepadanya untuk meminta ilmu pengasihan agar suaminya selalu sayang. Banyak juga dari kalangan wanita penghibur yang konon datang meminta pengasihan agar menjadi idola atau rebutan di sarana hiburan malam. Amuk masa membuat rumah dukun Ahmad Suraji dan kandang kambingnya rata dengan tanah. Karena banyaknya massa yang datang atau masyarakat yang berkunjung ke sini, maka rumah dukun AS pun menjadi rata dengan tanah. Kondisi rumah terakhir udah rata dengan tanah lah, tinggal sisa tangga kambing aja yang ada, itu sisanya. Tinggal sampai sekarang itulah yang ada sekarang ini. Dukun AS membunuh dan menanam begitu saja para korbannya adalah di areal perkebunan tebu milik PT PN2 yang tak jauh dari rumah dukun AS. Jadi lokasi kebun tebu tersebut masih berada di desa Seismayang, tidak jauh dari kuburan umum yang ada di kampung ini. Lokasi kebun tebu ini juga pernah ramai dikunjungi warga yang ingin menyaksikan lokasi pembantaian para korban dukun AS. Jadi ini dulu kawasan ini ramai dikunjungi oleh massa, dan kehebohan dukun AS ini sudah didokumentasikan dalam film dokumenter yang berjudul Dukun AS dan sudah banyak dimuat ulang oleh YouTuber kita di tanah air. Penonton kami yang baik hati, sebetulnya sebelum dieksekusi mati, dukun Ahmad Suraji sudah menempuh berbagai upaya hukum lain, termasuk mengajukan gerasi pada Januari 2008. Tapi upaya hukum terakhir ini ditolak Presiden. Dengan demikian, sebelum dieksekusi, dukun Ahmad Suraji sempat mendekam selama lebih 12 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan. Ketika dukun AS dieksekusi mati, warga di kampung halamannya di Dusun 1 Aman Damai, Desa Seismayang, ternyata langsung bereaksi. Mereka menolak dukun AS dikuburkan di sana. Waktu mau dikubur, masyarakat menolak. Memang ya nggak mau terima. Ada yang jangan sini, nggak mau saya. Pokoknya siapa yang mau menerima di sini, apa saya bacok. Siapa yang mau kuburannya, bacok, kucangkul di kepalanya katanya gitu. Saya nggak terima, saya nggak mau. Akhirnya larinya di Kelingan jam 2 malam.
dibawa ke sana sama aparat, tapi melalui pasar kecil, tidak tahu masyarakat sini. Dari kondisi tak memungkinkan itu, akhirnya dukun Ahmad Suraji dikuburkan di pekuburan Muslim Dusun 15 Kelingan, Desa Sesemayang, yang jaraknya jauh dari rumah dukun AS. Ketika kami mencoba mengunjungi kuburan dukun AS di Dusun 15 Kelingan, hari sudah menjelang maghrib. Gerimis pun turun, sehingga tak ada orang yang berada di sekitar kuburan tersebut untuk dimintai informasi. Namun setelah menyusuri areal pemakaman, secara kebetulan di pinggiran areal terlihat ada seseorang yang sedang mengarit rumput. Untungnya, walau sempat curiga dan ragu, pria itu mau menghampiri kami. Kebetulan pula, pria bernama Agus itu adalah anak dari juru kunci kuburan tersebut. Jadi, serba kebetulan. Dan setelah mencarinya sesaat, dia pun menunjukkan letak kuburan dukun Ahmad Suraji. Ya, inilah kuburan dukun Ahmad Suraji. Tidak jauh beda dengan kuburan lainnya. Ya, berada di antara kuburan-kuburan lainnya. Menurut Agus, kuburan dukun Ahmad Suraji dibangun dengan konstruksi keramik sekitar 2 tahun yang lalu oleh salah seorang anak dukun Ahmad Suraji yang disebut-sebut kini tinggal menetap di salah satu desa di Kabupaten Langkat. Dalam batu nisan ini kita lihat ya, dalam batu nisan tertulis nama Ahmad Suraji atau Datok AS. Namun dalam nisan ini tidak disebutkan kapan Datok AS lahir dan kapan Datok AS wafat, seperti biasa tertulis pada nisan kuburan umat Islam. Kuburan Datuk AS ini juga sudah ditumbuhi rumput-rumput liar, pertanda sudah lama tidak diziarahi. Penonton kami yang baik hati, dukun Ahmad Suraji semasa hidupnya memiliki beberapa istri dan anak. Bahkan disebut-sebut dukun Ahmad Suraji memiliki 3 istri yang semuanya kakak beradik kandung. Ketika kasus menjerat dukun Ahmad Suraji dengan vonis hukuman mati, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Tumini atau istri tertua dukun Ahmad Suraji, yang dalam persidangan juga dituduh ikut membantu dukun AS dalam praktek perdukunan itu. Namun setelah dukun Ahmad Suraji ditembak mati, nyaris tidak ada cerita tentang keluarga dukun Ahmad Suraji, termasuk keberadaan istrinya yang divonis seumur hidup, apakah masih di penjara atau tidak. Demikian juga 2 istri dukun Ahmad Suraji lainnya bersama seluruh anak-anak dan keluarganya, seolah mereka sudah tutup buku, entah di mana kini mereka berada. Tak banyak orang yang mengetahuinya. Konon, sebagian besar keluarga dukun Ahmad Suraji kini tinggal menetap di wilayah Kota Dumai, Provinsi Riau. Entah betul, entah tidak. Dari rumah dukun Ahmad Suraji di Dusun 1 Aman Damai, Desa Sesemayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jenderal Medan melaporkan. Terima kasih dan sampai jumpa.